Shalom Bapak Ibu rekan pelayanan EE, Gereja Lembaga Sinode, Mitra EE, dan seluruh EE for Jesus dimanapun berada. Selamat bergabung dalam webinar EE Indonesia. Memperingati 503 tahun reformasi gereja, EE Indonesia rindu mengajak kita semuanya untuk boleh mengingat dan menghayati makna reformasi gereja melalui webinar ini. Kita akan mendengarkan sapaan dari Ketua EE Indonesia, Insinyur Lukas Tandajaya. Shalom rekan-rekan sepelayanan dalam kasih Kristus. Kali ini EE Indonesia mengadakan webinar dalam rangka kita memperingati Hari Reformasi. Di tengah zaman yang bengkok ini, memperingati Hari Reformasi merupakan momen yang sangat penting bagi kita orang-orang Kristen, juga secara khusus gereja-gereja Tuhan. Bagaimana kita mengkalibrasi atau mentera ulang dasar-dasar iman Kristen supaya kembali kepada standar kebenaran firman Tuhan yang mutlak, sola scriptura, dan kembali mengingatkan setiap kita bahwa hanya Kristus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, dan satu-satunya keselamatan yang membawa kita kepada Bapa, solus Kristus. Dan kita hanya bisa menerimanya hanya dengan iman yang mengenal dan mengandalkan Kristus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sola fide, dengan mengandalkan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara cuma-cuma, sola gratia, bukan karena usaha dan perbuatan baik kita. Biarlah semua inilah yang memberi kita dasar-dasar iman Kristen yang benar, kokoh, dan kuat di tengah-tengah zaman yang bengkok ini. Kami rindu melalui webinar kali ini, setiap kita diberkati, setiap kita dibangkitkan kembali untuk sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan, mencintai kebenarannya, dan bukan hanya menikmati keselamatan untuk diri sendiri, tapi boleh membagikannya kepada orang lain. Kebenaran itu, Injil itu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Martin Luther pernah berkata, kita tidak hanya bertanggung jawab kepada apa yang kita katakan, tetapi kita juga bertanggung jawab kepada apa yang tidak kita katakan. Tatkala kita mengerti kebenaran, tapi kita tidak menyampaikannya, sebenarnya kita bertanggung jawab. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Biarlah api reformasi kembali menyemangati kita, mengkhotbahkan Injil kepada diri sendiri, bahkan kepada dunia, supaya nama Tuhan semakin dikenal. Kita bersyukur untuk kesempatan ini. Selamat menikmati webinar Hari Reformasi. Sekaligus ini merupakan pembukaan bagi acara nasional EE for Generation Conference yang kedua. Biarlah Tuhan juga membangkitkan lebih banyak generasi muda yang mengasihi Tuhan, yang menaruh imannya hanya kepada Tuhan, dan yang berdiri menyaksikan imannya kepada dunia. Soli Deo Gloria, Tuhan memberkati. Webinar kali ini akan dirangkaikan dengan acara Nasional EE4G Conference yang kedua dengan tema Change. Melalui semangat reformasi, kita rindu anak-anak muda boleh mengalami perubahan dan menjadi agen-agen perubahan. Perubahan, proses kali ya. Menurut aku, perubahan itu pertumbuhan ya. Perubahan, transformasi. Perubahan, apa ya? Mungkin peralihan. Nggak mudah sih, bukan berarti nggak bisa. Kita hidup dalam zaman yang terus berubah,
masa yang silih berganti, peristiwa demi peristiwa, alam maupun sejarah. Anda dan saya, mau tidak mau, suka tidak suka, setuju atau tidak setuju, kita ada, kita hidup dan bergerak dalam perubahan zaman yang tentu saja mempengaruhi kultur kehidupan manusia dalam berbagai aspek, termasuk kehidupan kekristenan. Tetapi apakah Anda dan saya pun terus berubah dan diubahkan? Perubahan seperti apakah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Perubahan itu pasti, tapi berubah itu pilihan. Menghadapi era post-pandemic dan digital culture, bagaimana anak muda Kristen beradaptasi tanpa kompromi, mengalami continual transformation, serta tetap menggarami dan menerangi? We welcome you guys dalam National E4G Conference tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020 yang diadakan secara virtual. Ikutin, nikmati, dan jadilah berkat. Berikut inilah informasi lengkapnya. Pembicara webinar kali ini adalah Pendeta Aiter. Beliau adalah gembala dari Gereja Reform Injili Indonesia, Jemaat Citra Raya dan Kertajaya, Surabaya. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan semua acara webinar kita dan juga pertemuan NEK. Allah Bapa kami di surga, Allah penyelamat kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sungguh hati kami bersyukur karena Engkau Allah yang telah memimpin seluruh kehidupan dan kebersamaan kami dalam pelayanan Indonesia dan juga sudah memimpin panitia sehingga kami boleh tiba dalam perjumpaan kami hari ini dalam acara untuk memperingati karya besar-Mu di tengah-tengah gereja, reformasi gereja 500 tahun yang lampau. Kami bersyukur Tuhan untuk semua persiapan yang Engkau sudah pimpin, untuk semua hamba-hamba-Mu yang akan terlibat. Kami datang dan menyerahkan semuanya kembali kepadamu. Allah Roh Kudus kiranya berkenan memimpin, menuntun, baik untuk acara webinar reformasi, hamba-Mu Pendeta Aiter yang akan menyampaikan materi seminar, penyingkapan berabad-abad, biarlah hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga semua kami boleh diberkati, boleh kembali disegarkan dan menemukan maksud Tuhan untuk kehadiran kami sebagai gereja-Mu yang terus dibaharui dan terus berdampak di dunia ini. Tuhan memimpin dan memberkati acara webinar reformasi ini Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan untuk sekaligus pembukaan National E4G Conference secara virtual yang pertama. Biarlah Tuhan juga memberkati semua generasi penerus, orang-orang muda-Mu Tuhan. Biarlah melewat semua acara NEK yang akan berlangsung di pembukaan hari ini sampai dengan 2 hari ke depan. Tuhan yang berkarya di dalamnya. Sehingga banyak generasi penerus gereja, orang-orang muda, mengerti visi Tuhan atas hidupnya dan boleh memberi diri dan boleh berdampak bagi generasi. Kami bersyukur, kami menyerahkan semua peserta, semua kami. Tuhan juga berkati, Engkau berbicara dan menyatakan maksud-Mu untuk setiap kami. Biarlah semua perangkat yang kami pakai diberkati Tuhan, semua jaringan, semua listrik, sehingga semua boleh mengikuti acara dalam pimpinan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur, berdoa, dan menyerahkan acara webinar reformasi serta pembukaan NEK hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita ada live streaming sehingga bisa mempertemukan kita dari seluruh penjuru yang bisa menyaksikan live streaming.
Hari ini adalah acara EE Indonesia dan ini di dalam rangka reformasi dan tema hari ini adalah penyingkapan rahasia yang berabad-abad. Bersyukur untuk semua pelayanan dari tim EE yang sudah begitu berjeri lelah dari masa-masa awal perintisan, lalu pelatihan, lalu pembinaan kepada banyak orang di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Lalu semua pelayan-pelayan Injil sudah tersebar dan mereka terus mengabarkan Injil secara pribadi dan juga banyak melatih orang-orang. Kita bersyukur EE Indonesia sudah menjadi berkat pada gereja-gereja Tuhan yang sudah lama suam-suam kuku tidak kabarkan Injil, tapi melalui gerakan EE, lalu orang-orang yang sudah dilatih, mereka dibangunkan, lalu gereja semakin ada gairah lagi karena penginjilan dihidupkan lagi. Kita bersyukur dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting mengenai penyingkapan rahasia berabad-abad. Mari kita berdoa sebelum kita memulai sesi ini. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan dan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak Tuhan untuk kami terlibat di dalam penginjilan dan menyaksikan bagaimana Tuhan memakai setiap kami dengan firman yang Tuhan sudah taruh di dalam mulut dan lidah kami untuk kami beritakan, sehingga kami juga bisa merasakan betapa baiknya Tuhan yang sudah memakai kami, sehingga kasih Tuhan bisa disalurkan kepada orang-orang berdosa yang sedang mendambakan keselamatan, mencari jalan menuju keselamatan, tetapi mereka belum menemukan. Kami berterima kasih hanya di dalam Injil Kristus ada jalan keselamatan. Oleh sebab itu kami berdoa pada hari ini Tuhan sekali lagi memimpin setiap kami untuk kami memahami tema yang begitu penting yang Tuhan sudah singkapkan kepada setiap kami melalui kitab suci, yaitu penyingkapan rahasia berabad-abad. Tuhan, pakailah hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, nanti kita akan melihat banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang berhubungan dengan pembahasan kita hari ini. Sekarang saya akan ajak kita melihat bersama-sama terlebih dahulu di dalam kitab Kolose. Kita akan membaca di dalam Kolose pasal yang pertama, kita akan melihat ayat 26 dan ayat 27. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Lalu 28 bagian depan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dan seterusnya. Nah, ayat 26 dan ayat 27 merupakan ayat yang kita akan bahas secara panjang lebar dan saya akan mengkaitkan di dalam 2 poin tema yang sangat besar di dalam ayat ini. Pertama, mari kita lihat di ayat 26, rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Siapakah orang-orang kudus yang disebut di sini? Paulus waktu tulis tulisan ini kepada jemaat yang nanti akan menerima kitab ini. Lalu merekalah yang disebut orang-orang kudus, termasuk Paulus dan semua pemberita-pemberita Injil, mereka semua kelompok orang-orang kudus. Lalu bagaimana dengan nabi-nabi? Nabi-nabi di PL yang sudah lama mati, mereka juga disebut orang-orang kudus. Tetapi apa bedanya orang-orang kudus di dalam zaman Paulus yang menerima surat sama orang-orang nabi-nabi di PL yang juga disebut orang kudus tetapi yang sudah meninggal? Nabi-nabi di PL, mereka disebut orang kudus, tetapi mereka mendambakan dan ingin melihat dan ingin mendengar dan ingin mengetahui secara tuntas dan real dengan mata dan telinga mereka, tetapi mereka tidak sempat masuk ke dalam zaman perjanjian baru karena umur mereka sudah tiba dan mereka harus mati satu persatu.
Oleh sebab itu, apa yang didambakan oleh orang-orang kudus di dalam perjanjian lama, mereka mendambakan apa yang sekarang orang-orang kudus di PB yang menerima anugerah yang begitu nyata itu. Paulus mau menyatakan, kamu yang hidup di dalam zaman ini, kamu begitu berbahagia. Karena kamu dinyatakan satu penyataan ilahi yang luar biasa, yaitu rahasia Allah yang akan diungkapkan. Di zaman perjanjian lama, rahasia Allah ini masih tersembunyi. Di zaman perjanjian baru, rahasia Allah ini akan terbongkar dan akan disiarkan sampai ke ujung bumi. Rahasia apa yang Paulus maksudkan, yang ditujukan atau yang dibukakan? Mari kita lihat di Kolose pasal yang pertama tadi, di ayat ke-27. Nanti kita akan lihat bagaimana dengan orang-orang kudus di PL, yaitu nabi-nabi. Ayat ke-27, ini berkaitan dengan orang-orang kudus, yaitu orang yang menerima tulisan dari Paulus, atau orang-orang di zaman Paulus masih hidup, dan termasuk zaman kita, karena kita masuk dalam kelompok orang-orang kudus ini. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulia rahasia itu. Jadi seluruh rahasia Allah ini sekarang sudah disingkapkan. Dan rahasia Allah ini mencakup dua tema yang sangat besar. Yaitu tema pertama, rahasia di antara bangsa-bangsa lain. Jadi ada satu rahasia untuk bangsa-bangsa lain ketahui, sekaligus untuk semua orang-orang kudus ketahui, bahwa bangsa-bangsa lain akan dibukakan semua rahasia-rahasia penting kepada mereka, termasuk yang memberitakan rahasia ini yang kepada bangsa-bangsa lain. Dia sendiri harus mengerti, karena rahasia ini Tuhan akan singkapkan dulu kepada orang yang akan memberitakan. Poin pertama, rahasia di antara bangsa-bangsa. Poin kedua, rahasia yang disampaikan kepada bangsa-bangsa, itulah Kristus itu sendiri. Nah, dua tema ini menjadi tema sentral di dalam perjanjian baru. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, pelan-pelan nanti Tuhan mau nyatakan bahwa bangsa-bangsa lain akan mendapatkan anugerah yang luar biasa. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Yesus dilahirkan di wilayah selatan. Tetapi pelayanan dia banyak dia luangkan waktu di daerah utara. Yang katanya daerah orang Yahudi yang sudah setengah Yahudi, yang sudah kawin campur, yang najis bagi orang selatan. Orang selatan menganggap kerajaan utara, orang-orang di Samaria, orang-orang yang najis. Dan Yesus bukan hanya ada di utara. Yesus terus menembus sampai ke Tirus, dan dia menuju ke Sidon. Yesus pelayanan sudah menginjakkan kaki ke tempat yang jauh, ke tempat yang tidak mungkin dilalui oleh orang-orang Yahudi dari kerajaan selatan itu. Pelayanan Tuhan Yesus sudah menjangkau kepada dunia kafir, tetapi Yesus tidak boleh keluar begitu jauh lepas dari Yerusalem. Yesus tidak boleh pergi sampai jauh, lalu lama baru pulang. Yesus tidak boleh melangkahkan kaki seperti Paulus yang menginjakkan kakinya menuju ke Turki sampai ke tempat yang jauh. Yesus punya misi adalah untuk wilayah orang Yahudi. Maka karena Yesus punya misi untuk wilayah orang Yahudi, Yesus akan konsentrasi di situ, saudara. Tetapi Yesus yang konsentrasi di wilayah orang Yahudi, dia tidak boleh diikat hanya di orang Yahudi. Oleh sebab itu dia banyak pelayanan mengunjungi wilayah di utara, kerajaan utara, dan bahkan menembus sampai ke daerah-daerah yang bagi orang Yahudi menganggap daerah itu daerah kafir. Lalu kita lihat rahasia yang akan disingkapkan kepada bangsa-bangsa itu apa? Bagi kita ini bukan rahasia yang besar, karena kita sudah mengerti. Bagi kita, seluruh bangsa-bangsa itu mempunyai objek wisata yang bagus. Saya pergi ke sana, saya tidak rasa haram. Saya duduk di tempat meja makan di restoran sana, saya tidak rasa haram. Saya makan makanan di kota-kota sana, saya tidak rasa haram. Tapi bagi orang Yahudi, tak mungkin mereka ikut tur pergi ke semua kota-kota meskipun banyak objek wisata. Karena mereka mempunyai konsep ada yang haram, mereka tidak boleh bergaul sama orang-orang yang najis.
Mereka tidak boleh duduk makan bersama-sama dengan orang najis. Bahkan sampai hari ini, kalau saudara pergi ke Israel, saudara masuk ke restoran orang Yahudi yang ada tulisan, ini khusus daerah yang halal, saudara jangan coba-coba bawa makanan yang dianggap haram oleh orang-orang Yahudi. Saudara jangan coba-coba mengambil makanan haram, lalu bawa masuk, lalu makan di situ. Begitu saudara bawa makanan haram masuk ke situ, meja yang saudara duduki, taplak meja yang dipakai di situ, dan tempat yang saudara duduk, lalu saudara sudah pegang makanannya, saudara sentuh semua barang, gelaskah, cangkirkah, piringkah, apa saja. Setelah itu, mereka akan ambil semua, mereka akan buang semua. Karena itu dianggap najis, ini daerah halal. Tidak boleh ada benda-benda atau makanan yang haram yang kau bawa masuk. Karena ini tempat yang suci. Nah, kalau konsep ini tetap ada, bagaimanakah orang-orang yang mempunyai konsep suci ini melayani orang-orang yang najis? Bagaimanakah dia bisa duduk bersama lalu mengabarkan berita kebenaran yang dia terima dari kitab sucinya kepada orang-orang yang najis? Karena melihat mereka saja sudah jijik, kalau bisa lu segera keluar. Maka semua orang-orang jijik tidak mungkin akan dapat berita sukacita dari orang-orang yang masih merasa dirinya suci-suci itu. Keselamatan dianggap miliknya orang Yahudi. Oleh sebab itu yang sudah selamat, mereka merasa ini milik mereka, orang lain tetap status najis selama-lamanya. Dan mereka lupa di dalam seluruh Alkitab. Kalau kita lihat sebelum zaman Musa, tidak ada orang-orang suci di dalam kitab Kejadian yang disebut orang Yahudi. Adam dan Hawa tidak bisa kita sebut orang Yahudi. Karena Yahudi itu dari Juda, Judaisme, dari Yehuda. Lalu kalau Adam dan Hawa belum ada suku-suku, maka mereka tidak cocok untuk disebut orang Yahudi. Lalu bagaimana dengan Habel? Habel tidak bisa disebut orang Yahudi. Nuh bagaimana? Nuh yang dari dulu hidup bergaul dengan Allah, di mata orang Yahudi, hanya orang Yahudi yang suci. Kalau begitu, Nuh mestinya orang najis. Lalu bagaimana dengan Abraham? Abraham juga bukan orang Yahudi, tapi Abraham adalah bapaknya orang Yahudi. Mereka lupa bahwa leluhur mereka yang mereka bangga-banggakan yaitu Abraham. Abraham sendiri adalah orang kafir. Dia dari Ur Kasdim, dari keluarga penyembah berhala, tapi diselamatkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, sehingga menjadi bibit unggul, leluhur yang akan menurunkan semua 12 suku itu, dan nanti akan muncul yang namanya Yahudi. Lalu keturunan Abraham ada yang disebut kelompok-kelompok orang Yahudi itu, mereka sekarang membuang semua bangsa-bangsa, dia lupa Abraham dari bangsa yang jauh, dari Ur Kasdim. Lalu kita lihat Yakub. Yakub yang menurunkan 12 suku itu, Yakub sendiri tidak boleh disebut orang Yahudi. Anak-anaknya itu masih anak-anak. Belum menjadi satu suku bangsa yang besar. Belum disebut Yahudi. Lalu siapakah bangsa-bangsa yang lain? Hanya di dalam perjanjian lama, orang-orang Yahudi menyempitkan diri mereka bahwa kerajaan Allah itu berbicara tentang kerajaan Israel, lalu bukan berbicara untuk bangsa-bangsa. Ini menjadi satu rahasia yang Tuhan sembunyikan kepada semua orang-orang Farisi dan orang-orang yang katanya suci-suci. Karena mereka merasa dirinya benar, maka tentang hal kerajaan Tuhan, tentang hal kerajaan Allah, mereka tidak dibuat mengerti. Di dalam perjanjian baru muncul perumpamaan Tuhan Yesus, kepada mereka kuberikan perumpamaan supaya mereka yang punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Perumpamaan Tuhan Yesus di Matius pasal ke-13 itu tentang hal kerajaan sorga. Jadi mereka tidak mengerti hal kerajaan sorga atau hal kerajaan Allah. Mereka hanya mengerti hal kerajaan Israel. Akhirnya mereka matanya terus ada seperti mata kuda yang nutup kiri dan kanan. Mereka hanya lihat satu sisi, yaitu kerajaan Israel. Mereka tidak lihat di samping ada kerajaan lain, di samping sana ada kerajaan lain, karena mata mereka tertutup kiri dan kanan. Rahasia ini menjadi rahasia yang mempengaruhi seluruh orang Yahudi di dalam Alkitab.
sehingga mereka tidak menangkap bahwa ada kemungkinan keselamatan akan diberikan ke bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu di dalam Kolose pasal yang pertama ini kita melihat ada rahasia dari abad ke abad. Sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, yaitu rahasia tentang segala bangsa. Segala bangsa maksudnya apa? Bangsa-bangsa nanti akan mendapatkan berita keselamatan. Maka kita akan melihat catatan di dalam kitab Kisah Rasul akan memberikan semacam petunjuk kepada kita. Rahasia yang tersembunyi ini pertama-tama Tuhan singkapkan kepada orang-orang kudus sebelum nanti dia memberitakan kebenaran itu kepada orang lain. Maka si pemberita harus disingkapkan terlebih dahulu. Banyak orang kabarkan Injil, sendiri belum pernah Injil menyingkapkan mata rohani dia yang buta itu. Injil harus menerangi kita dulu, lalu menyingkapkan, menyingkirkan, lalu membuka semua kabut-kabut atau sesuatu balok yang menutup mata kita. Setelah itu, barulah kita bisa menyampaikan kepada orang yang lebih luas, bahkan kepada bangsa-bangsa. Rahasia kepada bangsa-bangsa lain. Paulus, Petrus, semua rasul-rasul. Mereka mengerti hal ini. Waktu tulisan ini ditulis oleh Paulus, Paulus pasti sudah sangat mengerti. Tapi ingat, rasul-rasul semua adalah produk dari Yahudi. Produk dari rabi-rabi yang pernah mendidik mereka. Akhirnya mereka sudah dapat pengajaran sejak kecil mengenai bangsa-bangsa yang adalah kafir, yang adalah najis. Hanya Yahudi yang adalah bangsa yang mulia. Ini sudah meracuni seluruh pemikiran orang-orang Yahudi. Sehingga rasul-rasul semua backgroundnya dari pendidikan itu. Akhirnya kita melihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus, Yesus terus mengajarkan kepada mereka untuk mereka membuka mata mereka kepada wilayah yang tanda petik najis itu. Yesus pergi ke tanah Samaria. Ini sudah satu tindakan. Yesus melakukan penyembuhan kepada orang kusta. Ini sudah satu tindakan. Yesus mengunjungi orang yang najis. Yesus berbicara berdua dengan perempuan Samaria. Ini di dalam adat Yahudi tidak boleh. Laki-laki Yahudi tidak boleh bicara bersama berdua dengan perempuan. Apalagi dari Samaria. Oh, ini namanya sudah najis. Orang Samaria datang ke kita saja, kita jadi najis. Sekarang kita yang masuk ke Samaria. Ini cari perkara. Yesus masuk ke Gerasa Gadara. Mengunjungi orang yang kerasukan setan. Dan di situ ada peternak-peternak babi, saudara. Ini daerah yang tidak mungkin orang Yahudi akan pergi ke situ. Tapi Yesus masuk ke situ, Yesus memenangkan satu orang yang kerasukan setan, dan akhirnya menjadi penginjil di 10 kota. Orang Yahudi semua mata tertutup bagi mereka yang ada di tempat orang seperti itu. Di tempat pekuburan seperti itu. Tidak mungkin ada orang yang Tuhan kasihi. Tapi Yesus masuk ke situ dan Yesus melepaskan mereka dari ikatan setan itu. Lalu satu orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Di dalam perkuburan itu ada 2 yang kerasukan. Satu yang datang kepada Tuhan Yesus. Satu tidak dicatat. Berarti yang satu cuma terima anugerah. Sudah disembuhkan. Tidak menjadi pelayan Tuhan. Yang satu datang ingin ikut Yesus. Dan Yesus tidak izinkan orang ini ikut. Ada orang tertentu mau ikut Yesus. Yesus tidak kasih. Salah satunya adalah orang yang kerasukan setan ini. Kenapa Yesus tidak kasih? Karena misi Yesus adalah untuk orang Yahudi. Yesus akan keluar masuk sinagog. Yesus akan keluar masuk bait suci. Yesus akan berhadapan dengan banyak orang-orang Yahudi. Bagaimana Yesus berhadapan dengan bangsa Yahudi yang punya konsep, ada yang kafir, ada yang najis. Lalu di samping Tuhan Yesus nanti berdiri. Ada orang yang pernah kerasukan setan, lalu berdiri di samping Tuhan Yesus. Wow, ini cari masalah. Paulus pernah difitnah, membawa orang Yunani masuk ke bait suci. Wah, ini gempar, seluruh Yerusalem gempar, karena ada orang sebarkan WA hoax itu, bahwa bait suci kita sudah dinajiskan. Ada orang Yunani dibawa oleh Paulus menginjakkan kaki ke bait suci kita sudah jadi najis. Maka mereka marah luar biasa, saudara.
Saudara bayangkan, sampai kepada zaman Paulus hidup, orang-orang Yahudi masih punya konsep yang kolot seperti ini. Maka tadi saya sudah katakan, rahasia yang tersembunyi berabad-abad, Tuhan nyatakan untuk orang-orang kudusnya mengerti dulu. Siapakah orang-orang kudus dibuat mengerti? Nanti satu persatu semua pengikut Kristus akan dibuat pencelikan. Tetapi pencelikan yang paling penting, Tuhan lakukan kepada para rasul dulu. Maka di dalam Kisah Rasul kita melihat seluruh inti dari Kisah Rasul itu ada dua tokoh sentral, yaitu Petrus lalu Paulus. Nah, dua tokoh sentral ini akan dibuat mengerti mengenai tema bangsa-bangsa lain. Mari kita perhatikan bagaimana Kisah Rasul. Tuhan memakai Lukas, tabib Lukas untuk menuliskan Kisah Rasul, untuk menjelaskan rahasia ini dicelikkan kepada pemimpin Rasul, yaitu Petrus. Lalu bagaimana rahasia ini Tuhan bukakan kepada yang namanya Paulus. Petrus adalah orang yang bersumbangsi di dalam penginjilan. Saudara perhatikan 4 wilayah yang Yesus sebut mengenai nubuatan datangnya Roh Kudus. Yerusalem, seluruh Yudea, lalu Samaria. 3 wilayah pertama, Petrus memegang peranan penting. Yerusalem, hari Pentakosta. Roh Kudus turun, Petrus memegang peranan penting, dan dia berkhotbah waktu hari Pentakosta, 3.000 orang bertobat. Lalu waktu Filipus pergi ke tanah Samaria, lalu nanti Petrus yang harus ke sana. Kenapa harus ke sana? Nanti berhubungan dengan pencurahan Roh Kudus. Saudara perhatikan, di Yerusalem Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Lalu di Samaria ini pencurahan Roh Kudus. Waktu Yerusalem gempar, maka seluruh Yudea pasti gempar. Lalu seluruh Yudea sudah gempar, lalu sekarang meluas masuk ke tanah Samaria. Tanah Samaria sekarang gempar. Peranan Petrus di Yerusalem, peranan Petrus di Samaria. Lalu nanti yang ketiga kita melihat peranan Petrus di rumah Kornelius. Di rumah Kornelius, waktu Petrus masuk, ini satu hal yang tidak mungkin bisa terjadi jikalau bukan Tuhan yang membuka rahasia berabad-abad ini. Oh, suruh pergi ke tempat yang namanya Kornelius. Lalu ada makanan yang waktu dia lihat yang penglihatan. Oh, ini haram. Aku tidak mungkin bisa cicipi ini karena sejak muda aku tidak pernah cicipi hal seperti ini. Kalau makanan saja tidak cicipi, bagaimana bisa ketemu sama orang-orang lain yang memakan makanan itu? Maka ini rahasia yang masih tersembunyi bagi rasul-rasul, dan Kisah Rasul akan mencatat pencelikan rahasia ini, dan Petrus akan pertama dibuat pencelikan ini. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul di pasal yang ke-10. Jadi 3 poin penting nanti mengenai turunnya Roh Kudus, Yerusalem, Samaria, lalu kita lihat rumah Kornelius. Dari Yerusalem, seluruh Yudea pasti nanti akan ikut gempar. Lalu Samaria sekarang akan gempar. Lalu nanti akan menuju kepada dunia yang makin luas, yaitu menuju ke ujung bumi. Dan cerita Kornelius itu adalah peralihan yang akan membawa menuju sampai ke ujung bumi. Oke, saya ajak saudara itu melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Bagaimana pemimpin rasul ini, yaitu Petrus, Tuhan singkapkan rahasia ini. Kisah Rasul pasal yang ke-10, perhatikan saya akan baca di ayat yang ke-10. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Oh, sebelum itu masih tersembunyi semua rahasia ini.
Lalu di pasal yang ke-10 inilah Tuhan pertama kali mencelikkan secara pribadi si Petrus ini. Karena nanti melalui Petrus, maka informasi pencelikan ini akan melebar, akan meluas ke rasul-rasul yang lain. Maka Petrus di dalam Kisah Para Rasul adalah orang yang pertama. Sekarang kita kembali ke Kisah Rasul tadi. Perhatikan di cerita Cornelius itu di pasal yang ke-10. Saya akan baca, lihat di ayat yang ke-28. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi, atau masuk ke rumah mereka. Kalau ada larangan, ada hal najis itu, maka tidak mungkin bisa ada berita sukacita masuk ke dalam rumah orang najis itu. Tapi Allah telah menunjukkan kepadaku," saudara perhatikan, pencelikan rahasia berabad-abad ini diterima oleh Petrus. Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil. Oh, waktu awal dia merasa tidak bisa. Tapi Tuhan bilang, apa yang aku nyatakan halal, kau tidak boleh nyatakan najis. Kau enak saja. Lu suka merubah-rubah. Kau ikut tradisi memang mengharamkan hal itu. Tapi kalau Tuhan berkata, kau tidak boleh haramkan, kau harus ikut tradisikah atau ikut Tuhan? Dan Petrus harus bergumul. Ini satu perombakan tradisi yang belum pernah dia alami sejak masa kecil. Sejak masa kecil dia ikuti semua tradisi leluhur, tidak makan semua yang dilarang ini. Tapi kenapa sekarang ada tanda petik tradisi baru yang Tuhan turunkan, sekarang sudah boleh? Wah, ini rahasia yang sekarang dia terima, saudara ya. Mari kita lanjutkan di dalam Kisah Rasul untuk melihat apa yang terjadi di dalam diri Petrus. Ayat yang ke-34, pasal yang ke-10, lalu mulailah Petrus berbicara katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Saudara. Jadi selama dia ikut Yesus, waktu Yesus masih ada di bumi, dia masih belum mengerti-ngerti, saudara. Lalu melihat Yesus pelayanan, begitu luas orang yang dengarkan firman. Kepada orang-orang najis Yesus juga layani, tapi mereka masih belum mengerti. Mereka masih pegang adat tradisi dan larangan di dalam ajaran-ajaran orang Yahudi. Dan di Kisah Rasul pasal ke-10, baru mengerti, saudara. Sesungguhnya aku telah mengerti. Lihat ayat ke-35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Oke, sekarang dia sudah tercelik, saudara. Mari kita melihat di ayat ke-44, nanti Roh Kudus turun. Nah, ini berkenan dengan turunnya Roh Kudus di tempat Cornelius tadi, ayat 45, dan semua orang percaya dari golongan bersunat. Jadi ya, ini semakin luas sekarang. Yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain juga, saudara. Perhatikan sekarang di pasal yang ke-11. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Jadi melalui satu yang tercelik, nanti akan semakin luas, satu persatu akan tercelik. Karena ini rahasia yang Allah singkapkan itu. Di pasal yang ke-11, rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kenapa? Ada tradisi baru yang boleh mengizinkan orang bergaul sama orang najis. Dari mana ini? Wah, terjadi ribut, saudara ya. Perhatikan di pasal yang ke-11, di perikop itu ditutup dengan ayat yang ke-18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Jadi Petrus jelaskan kenapa bisa jadi begini. Petrus bukan sengaja melawan dengan hati yang ingin melawan tradisi, tidak.
Tapi karena ini penyataan dari Tuhan yang dia terima, maka dia harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada tradisi. Nah, puji Tuhan waktu dia sudah share, sekarang di ayat 18, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, baru ngerti dia. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Perhatikan seluruh kisah Rasul, tokoh pertama yang memegang kendali yang sangat penting, yaitu semua nubuatan Tuhan Yesus mengenai Roh Kudus kalau turun, kamu akan jadi saksiku dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, lalu akan semakin meluas sampai ke ujung bumi. Dan kita lihat pencurahan Roh Kudus di dalam kitab Kisah Rasul. Di Yerusalem, di Samaria, di rumah Kornelius tadi, 3 yang pertama diwakili oleh Petrus. Petrus bersumbangsi besar. Tetapi ada satu wilayah yang Petrus tidak tuju. Maka satu wilayah yang disebut ujung bumi, Tuhan serahkan ke Paulus. Paulus akan melayani sampai ke ujung bumi, dan wilayah kafir, wilayah yang sentral, yang pusat kebudayaan begitu tinggi, dengan Dewi Artemis yang begitu hebat, maka kota Efesus dipilih sebagai perwakilan dari daerah yang begitu jauh, daerah yang begitu jahat, begitu banyak berhala, dan begitu mengerikan. Lalu kita lihat Yerusalem, seluruh Yudea, lalu Samaria, lalu sampai ke ujung bumi. Nah, 3 wilayah tadi, pencurahan Roh Kudus tadi, itu ada peranan dari Petrus. Seluruh Yerusalem peranan Petrus. Seluruh Yudea juga peranan Petrus, karena Petrus akan bercokol di Yerusalem. Dia akan mempengaruhi seluruh orang di tanah Yudea. Lalu Petrus juga yang pergi ke tanah Samaria. Dia tidak lagi merasa najis. Waktu dia pergi ke tanah Samaria, oh luar biasa. Tetapi ada sesuatu yang belum beres di dalam pikiran dia. Maka di pasal yang ke-10, saat itulah pemberesan secara total, saudara. Oh, makanan seperti ini haram. Dari dulu aku tidak pernah cicipi hal ini. Lalu sekarang baru dia mengerti. Waktu Roh Kudus juga dicurahkan dan mereka mengerti. Sekarang anugerah Tuhan tiba kepada bangsa-bangsa lain. Oke? Lalu perhatikan setelah Petrus, sekarang Paulus. Paulus akan dibuat mengerti. Mari kita lihat di dalam Alkitab, kita akan melihat apa yang dicatat di dalam pasal yang ke-19, ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpang tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Lalu perhatikan sekarang di ayat ke-10. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, ini berhubungan dengan Tiranus tadi, yang di ayat ke-9, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Jadi semua orang Asia itu sekarang mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oke, sekarang saya ajak saudara melihat di pasal yang ke-18, ayat yang ke-8. Kita mundur, tadi pasal 19, sekarang lihat pasal 18. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Ayat ke-9, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Oke? Kita mundur lagi lihat ayatnya sekarang di ayat yang ke-6. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa yang lain. Kenapa bisa ada perubahan seperti ini?
Tuhan yang memakai mereka, Tuhan yang menyingkapkan semua rahasia ini sekarang bukan lagi menjadi rahasia. Karena Injil adalah milik dari seluruh bangsa. Maka karena milik seluruh bangsa, mereka harus mendapatkan hak miliknya ini. Untuk mendapatkan hak miliknya ini, maka utusan-utusan Injil dikirim untuk menyampaikan berita ini sebagai satu hadiah, satu pemberian dari Tuhan kepada mereka menjadi hak milik. Bagi yang menerima, mereka akan selamat. Bagi yang menolak, firman yang mereka dengar akan menghakimi semua mereka. Jadi Paulus juga adalah orang yang merasa dirinya suci. Karena merasa dirinya suci, dia melihat ada orang-orang Kristen yang mengabdi kepada Tuhan Yesus, dia anggap ini najis. Ini mengacaukan semua ajaran-ajaran Yahudi. Dan untuk membela keyahudian, membela Tuhannya yang dia sembah, maka dia habisi semua pengikut Kristus. Karena dia anggap semua ini adalah yang haram, yang harus disingkirkan. Termasuk Stefanus pun harus disingkirkan. Karena dia masih mempunyai konsep, yaitu merekalah bangsa pilihan. Waktu Paulus mau meninggalkan Korintus, dia sudah kecewa, dia rasa, aku akan pergi jauh-jauh saja. Tuhan berkata, tidak boleh, kau harus di sini. Dan 1,5 tahun dia ada di Korintus, dan di situ dia menghasilkan buah yang begitu banyak. Daerah Korintus, daerah yang najis. Dan nanti di pasal ke-19, dia masuk ke wilayah yang sangat najis, yaitu kota Efesus. Saudara, kalau ada kesempatan, pergilah ke Efesus. Saudara bisa melihat semua bangunan kokoh-kokoh yang masih tersedia, yang masih tersisa. Begitu megah sampai hari ini. Bayangkan waktu dulu, betapa megahnya bangunan-bangunan itu. Dengan kuil-kuil yang begitu megah, saudara. Di zaman dulu, waduh, kalau kita hidup di zaman itu, kita masuk ke situ, langsung ciut, saudara. Merasa dewa terlalu tinggi. Dewi Artemis punya kuil, itu besarnya luar biasa. Pilarnya begitu besar. Dan satu kuil Artemis, di dalam ensiklopedia kalau saudara lihat, bisa lebih dari 100 pilar yang besar itu, saudara. Bangunan zaman dulu bisa besar kayak begini luar biasa. Kalau zaman sekarang besar ya biasa. Karena teknologi ada komputer, ada desain semua gampang. Zaman dulu tidak ada pakai komputer. Semua pakai otak, saudara. Mikirkan gimana, simetrisnya gimana. Lalu komposisi hadap mana ini semua diatur untuk kuil-kuil, saudara. Dan di tempat Efesus, kota yang penuh dengan keramaian. Ada agora, ada pasar, ada market itu ngumpul semua. Dari bangsa-bangsa ngumpul ke situ belanja. Itulah mall zaman dahulu, saudara. Itu mega bloknya zaman dulu. Orang selfie-selfie di situ, kalau pakai zaman sekarang. Orang pacaran di situ, cuci mata di situ. Lalu pasar malam gitu ya, ngumpul semua, kongko-kongko. Oh, semua kumpul. Dan filosof-filosof juga kumpul-kumpul semua di pasar. Lalu mereka mengajar. Wah, bayangkan kota yang tidak ada Tuhan yang sejati. Dan saat itu, Roh Kudus turun di Efesus. Maka mulai mengertilah satu persatu pengikut Kristus bahwa pencurahan Roh Kudus tidak dimonopoli oleh Yerusalem. Tapi pencurahan Roh Kudus sekarang diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Maka Efesus mewakili titik, yaitu titik yang jauh, mewakili titik ujung bumi. Jadi dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Dan kita kembali tadi, ada Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria. Ini ada peranan yaitu dari Petrus. Petrus yang akan mencokol di situ. Lalu untuk wilayah yang makin jauh sampai ke ujung bumi, Tuhan siapkan Paulus. Dan dua tokoh ini harus dicelikkan mata rohani. Nah, sekarang kita kembali ke kitab Kolose. Waktu Paulus menuliskan kepada orang-orang kudus itu, dia katakan apa? Kita kembali ke kitab Kolose pasal yang pertama tadi. Mari kita lihat. Kolose pasal yang pertama, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Yaitu betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Tadi di awal saya sudah katakan apa beda orang-orang kudus di dalam zaman Paulus tulis tulisan ini. Termasuk kita yang disebut orang kudus di zaman sekarang, sama orang kudus di dalam zaman perjanjian lama. Nabi-nabi semua juga disebut orang kudus. Rasul-rasul, semua orang percaya itu juga disebut orang-orang kudus. Lalu bedanya di mana? Nah, Alkitab memberikan perbedaan yang sangat besar. Mari kita akan lihat semua perbedaan ini.
Sehingga orang-orang kudus di perjanjian lama, mereka yang tadi ingin melihat dan ingin mendengar apa yang dilihat dan didengar oleh orang-orang zaman PB, mereka tidak bisa karena umur mereka sudah cukup, mereka harus mati. Tapi kerinduan mereka terus menantikan hari itu. Dan Alkitab katakan di dalam kitab 1 Petrus, nanti kita akan baca ayat itu, mereka menyelidiki, mereka meneliti, atau dengan bahasa yang lebih tepat, mereka menggali, meneliti, mencari, meninvestigasi dengan rajin, saudara. Berarti rutin, terus, tidak bosan-bosan. Ini menjadi satu keinginan mereka untuk mendapatkan pembocoran misteri itu. Kalau bisa kami mau nyaksikan, kalau bisa kami mau dengar langsung, tapi mereka tidak bisa. Mari kita lihat di dalam kitab Petrus, apa yang ditulis di dalam kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama, saya akan membaca di ayat ke-10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi keselamatan itulah yang diteliti. Tadi kita sudah melihat rahasia yang sudah diungkapkan adalah rahasia untuk segala bangsa. Rahasia apa yang diberikan untuk segala bangsa? Yaitu keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa. Inti dari keselamatan itulah Kristus. Maka 2 poin penting di Kolose pasal 1 ini semua berhubungan satu dengan lain. Yaitu keselamatan dan pengharapan bagi bangsa-bangsa itu tersimpan di dalam rahasia Injil. Dan Injil itulah yang diteliti oleh nabi-nabi. Waktu mereka meneliti semua berita Injil itu, mereka menerima satu rahasia yang begitu besar, yaitu kedatangan Kristus, kematian Kristus, anugerah dari Allah Bapa, kirim Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk keselamatan bangsa-bangsa. Tapi saat itu mereka ada di dalam dunia perjanjian lama, mereka belum menyaksikan Yesus dilahirkan secara fisik, mereka belum menyaksikan Yesus mati secara fisik, mereka belum ada di zaman Yesus mati dan bangkit, saudara. Mereka zamannya sudah sangat lama berlalu, tetapi orang-orang yang hidup di zaman perjanjian baru, baik yang sejaman dengan Tuhan Yesus, ataupun yang zaman sesudah Tuhan Yesus, mereka adalah orang yang berbahagia, yang masih mendapatkan penyingkapan mata rohani mereka, waktu mereka masih hidup, dan bisa menyaksikan, apalagi sejaman dengan Tuhan Yesus. Kalau yang tidak sejaman dengan Tuhan Yesus, yang sudah di depan zaman Tuhan Yesus, mereka pernah mendengar, ada saksi mata dari mama, papa, leluhur mereka yang mengatakan, Yesus yang dulu pernah melayani di tempat ini, Yesus pernah duduk di sini, ada saksi-saksi mata yang pernah bercerita. Maka semua informasi tentang berita yang Yesus sudah kerjakan, sekarang sudah menjadi berita viral di dalam zaman waktu itu. Oke, sekarang lihat nabi-nabi, orang-orang kudus, mereka menyelidiki. Nabi-nabi bicara apa? Kita akan lihat di dalam Matius. Matius pasal yang ke-13, saya akan ajak saudara melihat ayat yang ke-17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jadi banyak nabi dan orang benar mempunyai keinginan untuk melihat dan untuk mendengar. Tapi mereka sudah hidupnya berlalu, dan zaman mereka sudah lewat, dan mereka ingin menyaksikan apa yang rasul-rasul atau murid-murid Yesus saksikan dan dengarkan. Jadi kunci utama seluruh rahasia itu nanti ada di dalam kalimat Tuhan Yesus. Ada di dalam karya Kristus di dalam dunia ini. Karena Nabi ingin melihat, Nabi ingin mendengar. Lihat berarti dari karya Kristus.
Dengar berarti dari semua kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Dan orang yang di zaman Tuhan Yesus berbahagia bisa melihat Yesus melakukan banyak hal. Yesus kakinya melangkah kemana, itu menjadi satu pelajaran. Lihat, kaki Kristus menginjak sampai ke daerah yang najis. Ini sudah harus menjadi satu pelajaran yang membuka wawasan mereka. Tapi mereka masih tertutup sampai nanti Pentakosta. Baru satu persatu murid-murid tercelik mata rohaninya. Lalu Yesus memberitakan Injil. Mereka bisa melihat langkah kaki Tuhan Yesus menuju daerah-daerah najis yang mana saja, lalu memenangkan siapa saja. Mereka bisa lihat semua. Lalu setelah lihat, mereka ikut mendengarkan apa yang Yesus katakan di rumahnya Zakius. Apa yang Yesus katakan waktu ada orang yang datang menjebak Tuhan Yesus. Apa yang Yesus katakan waktu Yesus menyembuhkan orang yang najis, yaitu orang kusta. Mereka mendengar semua itu. Waktu mereka mendengar semua kalimat Tuhan Yesus mengandung rahasia tentang Injil keselamatan yang memerdekakan. Tapi mereka banyak yang masih tertutup mata rohaninya. Maka kita melihat di Matius pasal ke-13, Yesus mengatakan, apa yang kamu lihat dan dengar, inilah yang diidamkan oleh para nabi dan orang benar di dalam zaman sebelumnya. Atau di dalam zaman perjanjian lama, mereka ingin sekali. Apa yang dikerjakan oleh para nabi, Kisah Rasul pasal yang ke-10, ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi semua nabi itu mempunyai satu berita sentral, yaitu mereka bersaksi. Mereka bersaksi tentang apa? Tentang Kristus. Nah, perhatikan. Waktu mereka bisa bersaksi tentang Kristus, itu adalah rahasia yang Allah sudah singkapkan kepada semua pemberita. Mari kita kembali ke kitab Kolose pasal yang pertama tadi, untuk melihat 2 poin di dalam Kolose pasal pertama yang tadi kita sudah baca di awal. Kolose pasal pertama ayat 27, poin pertama yang kita sudah lihat tadi, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa. Itu poin pertama. Lalu poin kedua, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kami. 28, dialah yang kami beritakan, saudara. Jadi nabi-nabi memberitakan Kristus yang adalah pengharapan bagi bangsa-bangsa. Nabi-nabi juga memberitakan semua hal yang sama. Mereka memberitakan Kristus yang adalah pengampunan dosa untuk banyak orang. Nabi-nabi yang sudah dicelikkan mata rohaninya oleh Tuhan, mereka mengerti Kristus disiapkan untuk bangsa-bangsa. Tapi ada nabi-nabi palsu, mereka pasti tidak setuju tema ini. Dan orang-orang Yahudi yang masih dipengaruhi semua ajaran-ajaran Taurat Musa, mereka pasti tidak setuju kalimat ini. Tapi nabi-nabi dan orang benar, mereka juga mengharapkan apa yang dinantikan itu bisa mereka saksikan dan bisa mereka dengar langsung. Tapi mereka tidak bisa. Maka apa yang terjadi? Mereka terus memberitakan. Mereka terus menyaksikan. Itulah yang dikabarkan oleh mulut nabi-nabi. Lalu di dalam kitab Kolose, Paulus katakan, dialah yang kami beritakan. Yaitu apa? Kristus yang adalah pengharapan bagi semua bangsa. Nah, ini 2 poin penting yang tadi saya sudah sebutkan di awal, yaitu bangsa-bangsa akan dengarkan Injil. Lalu poin kedua mengenai hakikat Injil dan Kristus yang sejati. Jadi 2 poin ini kalau kita mengerti dengan tuntas, penginjilan kita tidak mungkin dibatasi lagi oleh ruang dan waktu, oleh jarak jauhkah atau jarak dekatkah, oleh suku bangsakah, raskah. Karena ini pengharapan yang harus dikabarkan kepada semua kaum dan semua makhluk di dalam dunia ini. Jadi penyingkapan ini dilakukan. Lalu penyingkapan kepada bangsa-bangsa nanti mulai akan terus menjalar dan terus dimengerti. Dan barang siapa yang sudah mengerti, merekalah yang akan menjadi penerus-penerus pemberita Injil. Karena mereka tidak ada lagi gap yang menghambat mereka untuk mengunjungi orang-orang yang kafir itu.
Lalu waktu mereka pergi kabarkan Injil yang mana? Injil harus Injil Kristus Yesus. Tidak boleh Injil yang lain. Di Galatia, Paulus kabarkan Injil Kristus Yesus. Tidak lama kemudian ada orang kabarkan Injil yang lain, yang bukan Injil Kristus Yesus. Paulus berkata, aku heran melihat kamu begitu lekas berpaling kepada Injil yang palsu. Kenapa Injil yang asli sudah kau terima, kembali kau berpaling kepada Injil palsu? Berarti ada orang menawarkan satu Injil yang palsu lagi, yaitu keselamatan melalui sunat. Itu berita pembebasan yang palsu. Pembebasan dari Kristus, bukan dari sunat. Itu terjadi di dalam kitab Galatia. Maka kita lihat Injil yang sejati itu tidak boleh ada plus ini, plus ini, plus ini, plus ini. Injil plus sunat, Injil plus baptis, Injil plus. Injil ya Injil. Injil sejati kalau sudah di plus, berarti ada kekurangan di Injil sehingga perlu ditambahkan sesuatu. Maka kalau ditambahkan sesuatu, Injil ini sudah pasti bukan yang sejati. Kalau Injil ini sudah sejati, Injil ini sudah tidak tergantung lagi kepada yang lain, maka tidak perlu ditambahkan oleh apapun lagi di dalam dunia ini. Nah, sekarang kita akan melihat waktu keselamatan akan diberikan kepada bangsa-bangsa, maka inti sentral dari semua pemberitaan dan yang disaksikan oleh nabi dan rasul, itulah Kristus yang secara utuh yang mereka akan sampaikan. Tapi sebelum mereka menjadi utusan Injil, yang sungguh-sungguh menjadi utusan Injil, mereka dilatih oleh Tuhan Yesus begitu lama. Rasul-rasul dididik langsung oleh Tuhan Yesus 3,5 tahun. Sekarang kelemahan pekabar Injil, begitu sudah menjadi orang Kristen langsung punya hati mengebu-ngebu kabarkan Injil. Bagus. Setelah bertahun-tahun kabarkan Injil, kita tanya dia, setelah berapa tahun kau kabarkan Injil? Berapa waktu yang kamu pakai untuk kamu betul-betul studi, mempelajari tentang Injil, tentang firman Tuhan, tentang doktrin yang ada itu? Oh, saya nggak sempat Pak, saya sibuk sekali Pak. Tapi kalau penginjilan saya bisa, karena saya sudah komit kepada Tuhan. Orang kayak begini kabarkan Injil terus, tapi tidak pernah diisi, ini nanti bahaya. Kalau Injil hanya bicara Yesus lahir, Yesus mati, dan Yesus bangkit, dan hanya sederhana seperti itu, Alkitab tidak usah tebal begini, cukup 1 halaman. Demikianlah Injil Kristus Yesus. 1, bicara kelahiran, bicara kematian, bicara kebangkitan, naik ke surga, dan seterusnya. Selesai, dadah, jadi orang Kristen. Kenapa begitu rumit dari Kejadian sampai Wahyu? Berarti harus studi. Harus belajar. Murid-murid dididik 3,5 tahun. Dan mereka nanti akan menjadi utusan Injil. Dan sebelum menjadi utusan Injil, konsep pikiran mereka semua dibenahi. Kosletnya mereka tentang tema Mesias dikoreksi. Semua tema yang koslet itu sudah dikoreksi. Maka puncaknya nanti di hari Pentakosta. Semua khotbah para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus, semua khotbahnya jitu dan tidak perlu dikoreksi. Kenapa? Karena khotbah mereka adalah khotbah yang sudah Tuhan celikkan mata rohaninya. Khususnya khotbah tentang siapakah Kristus yang dijanjikan. Tidak perlu ada pengkoreksian lagi. Di dalam kitab Kisah Rasul kita melihat ada pengkoreksian tentang baptisan. Ada pengkoreksian tentang apa yang Apolos lakukan. Nah, kita tidak bahas di sekarang. Yang saya mau konsentrasikan adalah semua pemberitaan tentang Kristus itu adalah pemberitaan yang tidak perlu ada koreksi lagi. Karena semua mata rohani mereka sudah dicelikkan oleh Tuhan. Apa yang mereka beritakan? Paulus berkata, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Ini kalimat di balik itu mengandung doktrin yang begitu dalam. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Kenapa dia tidak sebut, jikalau Kristus tidak dilahirkan, sia-sialah iman kita. Kenapa dia tidak katakan, jikalau Kristus tidak mati, sia-sialah iman kita. Yang dia katakan kenapa tentang kebangkitan. Jikalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Kenapa dibangkit? Kenapa tidak di kelahiran?
Kenapa tidak di kematian? Kenapa tidak di kenaikan? Kenapa tidak di turunnya Roh Kudus? Kenapa dia pilih tentang kebangkitan? Nah, perhatikan. Waktu kita kabarkan Injil, kebangkitan. Tapi satu kata kebangkitan, di dalamnya ada rahasia yang begitu dalam. Jikalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Oh, kita dengar semua mengerti. Tapi di balik itu ada doktrin yang begitu dalam. Nah, sekarang saya akan ajak saudara untuk memikirkan Kejadian 3 ayat ke-15. Kejadian 3 ayat ke-15 menjadi kunci rahasia iman kekristenan yang tidak mungkin ada di semua pendiri agama manapun di dalam dunia ini. Perhatikan di dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-15, ini adalah kiasmus, keturunan perempuan. Berarti akan tiba saatnya keturunan perempuan ini akan dilahirkan. Jadi waktu bicara Kejadian 3 ayat 15, ini adalah nubuatan mengenai kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, yaitu keturunan perempuan akan dilahirkan. Kalau dia akan ada permusuhan dengan setan, dia mesti lahir dulu. Karena disebut keturunan perempuan. Lalu keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Jadi kepala si setan akan diremukkan. Saudara perhatikan ini semua urutan cerita dalam Kejadian 3 ayat 15 yang tidak boleh kita putar-putar. Pertama, keturunan perempuan. Akan ada permusuhan antara keturunan perempuan. Keturunan perempuan ini berarti harus lahir dulu. Setelah nanti lahir, tiba waktunya, dia akan meremukkan kepalamu. Ini yang kedua. Lalu kamu akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara perhatikan ini 3 urutan. Keturunan perempuan, kelahiran. Meremukkan kepala, ini kebangkitan Kristus. Waktu tema kebangkitan, kalau saudara baca dalam 1 Korintus tentang kebangkitan, muncullah kalimat, hai maut, di manakah sengatmu? Karena kepala ular sudah dihancurkan, saudara. Maka teriakan kemenangan, menantang, di manakah sengatmu? Karena maut telah ditelan di dalam kemenangan, saudara. Jadi kelahiran, lalu kebangkitan. Meremukkan kepala, ini tema kebangkitan. Engkau akan meremukkan tumitnya. Ini bicara kematian Tuhan Yesus yang akan dipaku di atas kayu salib. Engkau akan meremukkan tumitnya. Dari pertempuran ini kita sudah melihat mana yang menang. Yang meremukkan tumit sama yang meremukkan kepala. Yang meremukkan kepala itu yang menang. Lalu kenapa urutan berita Injil ini diputar seperti ini? Secara kronologis waktu, Yesus harus lahir dulu, baru mati, baru bangkit. Maka harus diceritakan secara urut, lahir, mati, bangkit. Tapi diputar urutannya, lahir, bangkit, lalu mati. Ini kiasmus, saudara. Perhatikan, A, lahir. A, aksen, ini mati, saudara. Ini kiasmus. Ya, 1 dan 3. Lahir, mati. Puncaknya ada di B. Jadi A, B, A aksen. Lahir, lawannya mati. Di tengah-tengah ini bangkit. Mengapa Paulus berkata, jikalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita, karena semua pendiri agama manapun di dunia, tokoh apapun di dunia, selalu ada lahirnya, dan pasti ditutup dengan matinya. Siapa saja dia? Saudara bisa sebutkan siapa saja pendiri agama yang paling top di dunia dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Lahirnya ada waktunya, ada hari ulang tahunnya, matinya ada batu nisannya, ada tulisan kapan dia mati. Lalu ada pengikut-pengikutnya yang ikut berkabung di makamnya. Ada lahirnya, ada matinya. Jikalau Yesus hanya sampai kepada tahap lahir, lalu sampai kepada tahap mati, Yesus sama dengan semua pendiri agama manapun yang ada lahir dan mati. Tapi satu-satunya yang tidak dimiliki oleh semua pendiri agama manapun, mereka akhirnya mati. Tapi Kristus satu-satunya yang bangkit. Maka tema kebangkitan ini adalah keunikan di dalam kekristenan. Maka Paulus berkata, jikalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita, saudara. Karena Kristus sudah bangkit. Maka ada kemenangan dan ada pengharapan yang sejati di dalam Kristus yang hidup. Bukan di dalam Kristus yang sudah mati dan belum bangkit-bangkit, saudara.
Maka semua rasul-rasul dan utusan Injil, waktu mereka pergi, mereka memberitakan satu berita yang hidup, yaitu Kristus yang mati dan Kristus yang bangkit. Tetapi pemberitaan Injil tidak kita fokuskan terus kepada Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Heran, saudara. Yesus bangkit menjadi satu konklusi di dalam seluruh inti Injil. Tetapi inti Injil jangan langsung membahas tentang bangkit. Mengapa? Oh, ini adalah prinsip Alkitab. Yesus berkata, inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Paulus berkata di dalam tulisannya di dalam kitab Korintus, setiap kali kita makan perjamuan ini, kita harus memberitakan kematian Kristus sampai dia datang kali kedua. Nah, menarik di sini. Kenapa fokus sentral di dalam pemberitaan itu adalah kematian? Kenapa perjamuan malam terakhir itu Yesus tidak berkata, pada saat nanti saya sudah bangkit, perbuatlah ini untuk mengingat saya bangkit. Inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu. Jadi kunci di dalam kekristenan adalah membawa orang kepada teologi salib. Karena tanpa melalui teologi salib, tidak ada teologi kemuliaan. Kita kalau langsung menuju kepada bangkit, ini kemuliaan. Tapi menuju kemuliaan harus melalui pikul salib, lewatin taman Getsemani, lewatin Golgota, dan harus disisa, harus diludah, harus ditampar, dan harus ditonjok. Setelah mati, waktu bangkit, naik ke surga, itu nanti urusan kemuliaan yang akan diterima setelah lewati penderitaan. Ini satu pengharapan tuntas sampai eskatologisnya kita. Kita melayani jikalau saatnya tiba kita mati karena kecelakaan atau dibunuh dan seterusnya, ada pengharapan eskatologis Kristus sudah bangkit. Kita yang mati bersama Kristus, kita akan hidup bersama dengan Kristus. Itu pengharapan yang sejati. Tetapi pengharapan itu tidak boleh menjadi racun di dalam hidup kita. Terus mengiming-iming hari itu tiba, aku akan bersatu bersama Kristus. Bagiku di bumi harus menghasilkan buah. Itulah kata Paulus. Aku ingin ke sana tapi tidak sampai-sampai waktunya. Aku ingin temu sama Kristus. Tapi karena aku masih ada di dunia, aku harus menghasilkan buah. Jadi di dalam pemberitaan Injil yang sejati, tidak ada plus-plus yang lain. Fokuskan kepada penderitaan Tuhan Yesus. Karena Kristus datang untuk menyelesaikan dosa-dosa manusia. Dosa manusia kita bisa lihat itu berat atau tidak, gampang saudara. Dosa manusia bisa dilihat ini berat atau gampang atau ringan. Ini dosa beratkah atau dosa ringankah? Ada dua kriteria untuk melihatnya. Kriteria pertama, dosa ini besar atau berat atau ringan. Dilihat dari vonisnya. Kalau orang divonis oleh hakim, lalu keluar di surat kabar, seorang pencuri ayam divonis. Dari dia curi, kita tahu kira-kira vonisnya berapa lama. Kalau vonisnya seumur hidup, maka orang marah. Curi ayam kok vonis seumur hidup? Oh, jangan berhenti di situ. Karena curi ayam, memang curi ayam. Tapi setelah curi ayam, dia bunuh si pemilik ayam, saudara. Wajar. Karena ada bunuhnya, wajar semua terima. Tapi kalau hanya curi ayam, lalu vonis seumur hidup, orang rasa nggak fair. Jadi dari hasil vonis, kita bisa duga-duga kira-kira berapa jahatnya satu kejahatan. Kalau satu penjahat divonis mati, berarti sudah sangat parah, maka harus divonis mati. Dosa dia pasti sangat berat. Kita tidak usah cari tahu dari vonis mati, kita sudah tahu pasti sangat berat. Dosa kita bisa lihat berat atau tidak dari vonis yang diterima. Dosa Adam bukan hanya makan buah ringan, saudara. Tapi lihat vonisnya. Pada saat kau memakan buah yang dilarang, kau pasti mati. Vonis mati. Berarti dosa ini sangat besar dan sangat berat. Oleh sebab itu, kematian Tuhan Yesus menyelesaikan dosa yang tidak mungkin diselesaikan oleh siapapun. Keselamatan adalah pemberian dari Tuhan di dalam Kristus Yesus yang dianugerahkan bagimu.
Lalu poin kedua, melihat dosa itu berat atau tidak, itu lihat dari mana? Dari tebusannya. Jikalau ada orang melakukan satu kejahatan, lalu dikasih keterangan, dia melakukan kejahatan ini, maka ini setimpal dengan denda 200 juta. Atau kurungan penjara berapa? Dari dendanya, dari bayar uangnya, atau nanti ada tebusan yang harus dibayar berapa, kita tahu dosa ini berat atau tidak. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Jadi kita lihat vonis mati, dosa besar. Dengan darah yang mahal, tebusan itu baru bisa terjadi. Berarti dosa ini sangat-sangat besar. Jadi Kristus datang ke dalam dunia ini betul-betul sangat signifikan. Kristus yang diuntukkan bagimu menjadi pengharapan bagi segala bangsa, karena di dalam Kristus itu tersembunyi semua rahasia hikmat Allah. Jadi waktu kita beritakan Kristus, kita sekaligus memperkenalkan inilah kunci untuk mengerti seluruh dunia Allah. Karena di dalam Kristus tersembunyi semua rahasia hikmat Allah itu. Jadi Kristus yang diuntukkan bagimu. Kristus yang mana? Kristus yang memecahkan tubuhnya. Setiap kali kau memakan dan minumnya, ingatlah akan aku. Paulus berkata, setiap kali kau makan di dalam perjamuan ini, kau harus memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai dia datang. Apakah berarti tidak usah bicara kebangkitan? Oh, harus bicara. Tetapi ingat, jangan langsung ke kebangkitan. Kemuliaan bisa diterima kalau lewati penderitaan dulu. Maka waktu kita bicara penderitaan, pasti kita bicara juga tentang kelahiran. Karena dari kelahiran, Yesus juga alami penderitaan yang luar biasa. Rela lahir menjadi seorang bayi dan menjadi buronan Herodes. Lalu dari kecil kurang diterima, saudara. Waktu Yesus dari kecil, kalau sudah diterima, maka Yesus umur 30, langsung begitu mulai pelayanan. Semua pengikut sudah begitu banyak, saudara. Alkitab mengatakan anggota keluarganya sendiri menganggap Yesus sudah tidak waras lagi, saudara. Waktu Yesus mulai pelayanan, keluar kalimat, ibu bapamu kami kenal. Berarti mereka sudah kenal ibu bapa, pasti kenal anak dari ibu bapa itu, yaitu Yesus. Berarti kemungkinan besar Yesus waktu kecil mereka sudah lihat. Waktu lihat, kurang hargai, kurang diopeni, gitu kan. Sampai Yesus sudah melayani, bukankah kamu ini anak tukang kayu? Maksudnya apa? Oh, mungkin mereka pernah lihat Yesus di situ, membantu ayahnya anak tukang kayu. Mereka tidak anggap, saudara, bukan sesuatu yang penting. Mungkin mereka akan menghina, lu orang najis. Lu anak haram, lu lahir tidak jelas, tidak sah masuk dalam silsilah Abraham, tidak sah itu. Wah, bayangkan Yesus pasti menjadi buli-buli bagi teman-temannya. Dan sampai umur 30 tahun, Yesus waktu mulai pelayanan, Yesus juga menjadi incaran dari orang-orang Farisi. Penderitaan Kristus sudah kita lihat sejak dari kelahiran dan sampai kepada kematian. Dan kematian itu adalah puncaknya. Hidup Yesus adalah contoh teladan bagi setiap kita. Yesus yang mengabarkan Injil, lalu menyerahkan nyawanya untuk setiap kita yang ditebus oleh Kristus. Hari ini saya akan menyimpulkan 2 poin tadi. Penyingkapan rahasia berabad-abad ini, Injil sekarang milik segala bangsa. Dan Injil yang milik segala bangsa bukan teologi sukses, bukan mujizat untuk segala bangsa, mujizat kesembuhan, tidak. Tetapi hakikat Injil yang sejati adalah Kristus yang tidak usah ditambah plus yang lain. Amin. Kita bersyukur Tuhan sudah memakai EE dari zaman dahulu sampai sekarang dan seterusnya. Dan Tuhan terus membangkitkan orang-orang yang sudah Tuhan singkapkan mata rohani untuk mereka terjun menjadi pekabar-pekabar Injil. Tahun 2000, waktu saya pelayanan di Kota Malang, di GR Malang, waktu itu 8 bulan.
Dan waktu di GR Malang, saya lihat kota Malang, itu pertama kali saya ada di kota Malang. Lalu sampai ke situ saya mendengar ada tim penginjilan. Pertama kali saya dengar ada EE, itu tahun 2000. Apa itu EE? Kok lucu? Saya lihat mobil, ada stiker di belakang, ada 2 pertanyaan. Lalu sampai suatu saat ada acara pelatihan penginjilan EE, lalu saya ikut, saudara. Dari GR Malang, saya ikut, saudara. Dulu orang yang lama di EE, zaman dulu ya, itu adalah pendeta Lim Kok Han yang ada di GR Malang. Dan waktu saya melayani di GR Malang, Pak Pendeta Lim Kok Han adalah gembala sidang di GR Malang itu. Dan saya banyak dikasih penjelasan tentang EE. Apa itu EE? Dia banyak melatih orang-orang. Lalu waktu EE adakan pelatihan di Batu, di YWI. Dan itu kami tinggal kira 5-6 hari ada di tempat yang dingin di situ. Lalu setiap hari dikasih pelajaran EE. Amaki, saudara. Saya masih ingat. Ada ilustrasi blondin, telur busuk. Masih saya ingat, saudara. Lalu saya ikut di situ, saya mulai memperhatikan, ada yang dari Bali, ada yang dari Bandung, dari kota-kota, kok bisa semua datang ke sini? Lalu sesi pertama, sesi kedua, saya ikuti semua. Dan banyak orang yang mengajarkan di situ, ada yang saya masih ingat, ada yang saya sudah lupa namanya. Yang saya ingat ada 2 orang. Satu orang yang saya lihat adalah orang yang badannya agak gemuk sedikit, itulah Bapak almarhum Bapak Sandi. Dan dia adalah orang yang sampaikan sesuatu sangat menjiwai. Sehingga waktu dia sampaikan tidak terasa. Dia bisa ringkas seluruh materi EE di dalam berapa menit di dalam cerita yang begitu hidup. Waktu saya perhatikan, ini orang cocok jadi guru sekolah minggu. Dan beliau sudah almarhum dan di dalam penjelasan dia keluarkan satu kalimat yang sangat menggugah saya. Dia mengatakan, saya sudah menginjili 1.500 orang. Kalau tidak salah di dalam 1 tahun dia katakan, dia injili orang secara pribadi 1.500 orang. Luar biasa. Wah, itu menggugah saya. Lalu setelah dia penjelasan selesai, nanti ganti yang jelaskan yang lain. Lalu orang yang kedua yang sekarang menjadi orang kunci di EE, itulah Bapak Lukas. Saya melihat orang ini sampaikan, dengan leluasa, saudara. Dengan begitu menjiwai, dengan api berkobar-kobar. Padahal itu adalah pelajaran yang mungkin mereka sudah hafal sangat lama. Biasanya pelajaran yang sudah dihafal sangat lama, makin jelaskan makin tidak ada api, saudara. Seperti guru ngajar TK, lalu sudah bertahun-tahun, 10 tahun jadi guru TK, ngajarinnya sudah tidak ada api, sudah males dia. Tapi mereka yang sudah lama mengajar, bisa mengajar dengan api, luar biasa. Seperti masih fresh, baru pertama kali sampaikan, selalu ada fresh, saudara. Dan saya perhatikan, lalu ada yang lain, ada yang wanita, saya sudah tidak ingat nama mereka, tapi 2 orang yang saya ingat. Kita bersyukur dari tim EE sudah melatih begitu banyak orang yang door to door, dari pribadi lepas pribadi, di mana saja mereka berada, mereka mengabarkan Injil Tuhan. Biarlah melalui acara ini, menjelang hari reformasi, kembali menyegarkan kita untuk kita semakin berapi-api lagi, seperti api reformasi yang membakar hati para reformator. Demikianlah api itu sekarang membakar setiap kita untuk menegakkan Injil yang sejati. Amin. Kita akan mengakhiri khotbah ini dan kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Bersyukur untuk kesempatan kami bisa melayani Tuhan. Kesempatan kami bisa menyaksikan bagaimana Injil bisa diterima oleh tempat-tempat yang jauh. Bagaimana orang-orang yang jauh dari semua fasilitas rohani, tetapi waktu Injil tiba kepada mereka, mereka yang ada di pedalaman, mereka yang masih menyembah di dalam dunia animisme dan dinamisme, mereka adalah orang-orang yang masih menyembah berhala dan ilah-ilah yang ada di dalam dunia ciptaan. Tetapi waktu Injil tiba kepada mereka, mereka bisa menerima Injil dengan hati yang terbuka, dan Kristus menyelamatkan mereka. Dan kami bisa menyaksikan satu persatu mereka yang diselamatkan. Itu adalah buah-buah yang menjadi sukacita di dalam pelayanan setiap kami. Kami juga berdoa untuk semua tim penginjilan yang tersebar di seluruh dunia. Tuhan berkati semua pekabar-pekabar Injil, baik yang di kota besar maupun di kota-kota kecil. Tuhan juga membangkitkan semua pelayan-pelayan baru
melalui tim EE yang melatih begitu banyak orang dari gereja-gereja. Terima kasih Tuhan untuk EE. Terima kasih Tuhan untuk semua orang yang terlibat di penginjilan. Tuhan yang menyertai dan Tuhan memberkati mereka. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian untuk waktu yang diberikan kepada saya. Salam untuk semua orang-orang EE di seluruh dunia. Saya tidak bisa melihat mereka semua, tapi saya percaya melalui siaran ini, Tuhan satukan kita meskipun jauh, tapi kita dekat. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama yang mempersatukan kita di dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati. Shalom. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh mereformasi hati dan kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat dan memberi dampak bagi kekekalan. Jangan lupa mengikuti opening National EE4J Conference tanggal 29 Oktober pukul 16-17 WIB di IG Live @EE4Gen. Dan sesi kedua pukul 17-18 WIB di channel YouTube EE Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendukung pelayanan EE Indonesia, silakan memberikan dukungan dengan mentransfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang tertera di layar. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar EE Indonesia. Nantikan webinar-webinar EE Indonesia selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.